Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya, Hespika Fitriana di kelas 6A Pendidikan Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hasil kali titik dan silang pada bilangan kompleks. Langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu hasil kali titik. Hasil kali titik dua bilangan kompleks, yaitu misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2 merupakan dua bilangan kompleks atau vektor. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang vektor pada kelas 10 SMA. Di mana vektor ini atau hasil kali titik dari Z1 dan Z2 ini juga bisa disebut dengan hasil kali skalar yang didefinisikan dengan Z1 dot Z2 sama dengan mutlak Z1 mutlak Z2 cos theta sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 sama dengan real konjugat Z1 dot Z2 sama dengan setengah dari konjugat Z1 dot Z2 ditambah Z1 konjugat Z2, di mana sudut theta antara Z1 dan Z2 terletak antara 0 dan pi. Sifat yang dapat diturunkan dari definisi di atas yaitu apabila Z1 dan Z2 besar dari 0, maka theta merupakan sudut lancip. Yang kedua, apabila Z1 dan Z2 kecil dari 0, maka theta merupakan sudut tumpul. Nah, yang ketiga, apabila Z1 dot Z2 sama dengan 0, maka theta sama dengan 90 derajat atau Z1 dan Z2 itu saling tegak lurus atau bisa juga disebut dengan ortogonal. Sifat-sifat hasil kali titik pada bilangan kompleks itu ada 6. Apabila ketiga buah vektor itu dan M sebuah skalar, maka akan berlaku sifat komutatif, yaitu apabila Z1 dot Z2 sama dengan Z2 dot Z1. Yang kedua, sifat asosiatif, yaitu Z1 dot Z2 dot Z3 sama dengan Z1 dot dalam kurung Z2 dot Z3. Yang ketiga, bersifat distributif, yaitu apabila Z1 dot buka kurung Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 dot Z2 ditambah Z1 dot Z3. Sifat yang keempat yaitu sifat perkalian dengan skalar M, yaitu apabila M dikali Z1 dot Z2 sama dengan M Z1 dot Z2 sama dengan Z1 dot MZ2. Sifat yang kelima yaitu garis Z1 dan Z2 saling tegak lurus, yaitu apabila Z1 dot Z2 sama dengan 0. Dan sifat yang keenam yaitu Z1 dot Z1 sama dengan mutlak Z1 kuadrat. Contohnya yaitu jika Z1 sama dengan 3 ditambah 4i dan Z2 sama dengan min 4 ditambah 3i, maka tentukan Z1 dot Z2. Penyelesaiannya yaitu Z1 dot Z2 sama dengan real 3 ditambah 4i dikali min 4 ditambah 3i sama dengan 3 dikali min 4 ditambah min 4 dikali 3 sama dengan real min 24 dikurang 7i, maka sama dengan min 24.
Atau dengan cara lain yaitu Z1 dot Z2 sama dengan 3 dikali min 4 ditambah min 4 dikali 3 sama dengan min 12 ditambah min 12, maka hasilnya sama dengan min 24. Contoh yang kedua yaitu jika Z1 sama dengan 3 ditambah 2i dan Z2 sama dengan 5 ditambah 4i, maka tentukan Z1 dot Z2. Penyelesaiannya yaitu Z1 dot Z2 sama dengan 3 dikali 5 ditambah min 2 dikali 4 sama dengan 15 ditambah min 8 sama dengan 7. Nah, materi yang kedua yaitu hasil kali silang dua bilangan kompleks. Yaitu hasil kali silang dari Z1 dan Z2 bisa kita definisikan dengan Z1 cross Z2 sama dengan mutlak Z1 mutlak Z2 sin theta. Nah, tadi kan pada hasil kali titik dia menggunakan cos theta dan sekarang menggunakan sin theta. Jadi sama dengan X1 Y2 dikurang Y1 X2 sama dengan imajiner konjugat Z1 dikali Z2 sama dengan setengah dari konjugat Z1 dikali Z2 dikurang Z1 konjugat Z2. Jelas bahwa konjugat Z1 dikali Z2 sama dengan Z1 dot Z2 ditambah I dikali Z1 cross Z2 sama dengan mutlak Z1 mutlak Z2 E pangkat I theta. Jika Z1 dan Z2 tak nol atau tidak nol, maka berlaku suatu syarat yang pertama, suatu syarat perlu dan cukup agar Z1 dan Z2 tegak lurus adalah Z1 dot Z2 sama dengan 0. Yang kedua, yaitu apabila suatu syarat perlu dan cukup agar Z1 dan Z2 sejajar adalah Z1 cross Z2 sama dengan 0. Yang ketiga, panjang proyeksi dari Z1 pada Z2 adalah mutlak Z1 dot mutlak Z2 per Z2 mutlak Z2. Yang keempat, luas jajar genjang yang sisinya Z1 dan Z2 adalah mutlak Z1 cross mutlak Z2. Sifat-sifat kali silang pada bilangan kompleks itu ada 7, yaitu berlaku apabila Z1, Z2, dan Z3 merupakan vektor kompleks dan M merupakan sebuah skalar, maka berlaku sifat komutatif apabila Z1 cross Z2 sama dengan Z2 cross Z1. Yang kedua, bersifat distributif apabila Z1 cross Z2 ditambah Z3 sama dengan Z1 cross Z2 ditambah Z1 cross Z3. Yang ketiga, berlaku sifat perkalian dengan skalar M, yaitu apabila Z1 dikali MZ2 sama dengan MZ1 cross Z2 sama dengan M dikali Z1 cross Z2. Yang keempat yaitu Z1 cross Z2 sama dengan 0 apabila garis Z1 dan Z2 sejajar. Yang kelima, 0 cross Z1 sama dengan Z1 cross 0 sama dengan 0 apabila sifat identitasnya itu 0. Yang keenam, Z1 cross Z2 cross Z3 sama dengan Z1 cross Z2 cross Z3 merupakan sifat asosiatif. Yang ketujuh, Z1 cross Z2 buka kurung Z2 cross Z3 sama dengan Z1 dot Z3 cross Z2 dikurang buka kurung Z1 dot Z2 cross Z3 merupakan sifat distributif. Contohnya yaitu yang pertama, jika Z1 sama dengan
3 ditambah 4i, dan Z2 sama dengan min 4 ditambah 3i, maka tentukan Z1 cross Z2. Penyelesaiannya yaitu imajiner, sesuai dengan rumus tadi, yaitu imajiner konjugat Z1 Z2 sama dengan imajiner 3 ditambah 4i dikurang dikali min 4 ditambah 3i sama dengan 3 dikali 3 dikurang min 4 dikali min 4 sama dengan imajiner min 24 dikurang 7i. Maka hasil akhirnya yaitu min 7, atau dengan cara lain yaitu Z1 cross Z2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan dikurang min 4 dikali min 4 sama dengan 9 dikurang 16, yaitu berarti hasil akhirnya min 7. Contoh yang kedua yaitu jika Z1 sama dengan 3 ditambah 4i dan Z2 sama dengan min 4 ditambah 3i, maka tentukan Z1 cross Z2. Penyelesaiannya yaitu Z1 cross Z2 sama dengan 3 dikali 4 dikurang min 2 dikali 5. Maka 3 dikali 4 12 dikurang min 2 dikali 5 sama dengan min 10. Maka sama dengan 12 ditambah 10, maka sama dengan 22. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.